Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan, NIM 1804411000141, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018, Keamanan Informasi kelas C. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal mengenai pengamanan basis data pengelolaan akses dengan metode RBAC atau Role Based Access Control. Kita lanjut langsung ke pendahuluan. Koperasi merupakan suatu organisasi nirlaba yang cukup kompleks karena menjalankan beberapa unit usaha yang dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Karena semakin berkembangnya organisasi ini, kita juga semestinya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada sehingga proses pengelolaannya bisa transparan dan juga akurat. Langsung lanjut ke landasan teori. Pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka, seperti koperasi pinjam simpan atau koperasi-koperasi yang lain. Yang kedua adalah keamanan sistem. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Tapi sayang sekali, keamanan sistem ini masih kadang kurang dapat perhatian dari pemilik dan pengelola sistem informasi. Jadi masih belum terlalu diperhatikan, padahal semestinya itu penting. Yang ketiga adalah pengertian keamanan basis data. Basis data adalah kumpulan data-data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari suatu atau lebih organisasi yang berrelasi. Berrelasi maksudnya berhubungan ya. Keamanan basis data adalah suatu cara untuk melindungi basis data dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Jadi bisa saja keamanan basis data ini bisa kita coba ataupun orang yang ingin mencuri atau merusak data kita. Yang keempat adalah mengatur hak akses atau akses kontrol. Akses kontrol adalah salah satu aspek yang berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan access control. Implementasi dari mekanisme di antara lain dengan menggunakan password. Lanjut ke metode. Di sini metode yang digunakan sudah dibahas yang di awal tadi, yaitu Role Based Access Control atau RBAC. Adalah teknologi yang menarik banyak perhatian terutama untuk aplikasi komersial, seperti contohnya ya koperasi simpan pinjam atau koperasi yang lain. Karena potensi yang dimilikinya untuk mengurangi kompleksitas dan biaya administrasi keamanan dijejaringkan di dalam aplikasi yang besar. Bisa juga dikonfigurasi untuk mendukung kebijakan kontrol akses. Konsep dan desain RBAC membuatnya sangat cocok untuk berbagai aplikasi perangkat lunak sistem dan lingkungan, baik untuk pengiriman dan distribusi berdiri sendiri. Langsung kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini kita tidak usah membahas semuanya karena bisa dibaca. Ini yang pertama adalah profil perusahaan Koperasi Padamukti Garut. Koperasi Simpan Pinjam Padamukti Garut didirikan pada tahun 1996 sampai sekarang. Koperasi Simpan Pinjam Padamukti telah berbadan hukum 372-BH-PAD-KWK 10-11-1997. Koperasi Padamukti ini merupakan koperasi simpan pinjam yang anggotanya pegawai negeri sipil dan pensiunan. Adapun visi misi Koperasi Padamukti, seperti visi misinya mewujudkan koperasi mandiri dan kompetitif dalam mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga ada 5 misinya, yaitu yang pertama meningkatkan tingkat kedisiplinan dan kepercayaan terhadap koperasi. B. Mengembangkan usaha koperasi. Yang C. Mengembangkan jalinan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait. D. Mengembangkan tingkat partisipasi program pembangunan pemerintah. Dan yang terakhir E. Menciptakan lingkungan kerja koperasi yang kondusif dan harmonis. Ditunjang juga dengan konsep CIA, yaitu Confidentiality, Integrity, dan Availability. Ya, seperti yang sudah bisa dibaca sendiri di sini. Confidentiality adalah kerahasiaan, integrity adalah integritas, dan availability adalah ketersediaan. Jadi dalam hal ini penulis itu bermaksud untuk menerapkan konsep CIA dalam fitur pengelolaan hak akses
di dalam aplikasi koperasi pada bukti dengan harapan bisa menjadikan salah satu cara untuk mengamankan pengendalian hak akses yang diberikan sehingga tidak ada kebocoran data-data penting yang mengakibatkan kerugian bagi anggota koperasi. Ini tabel deskripsi konsep CIA. Jadi ini login, kerahasiaan pasti, integritas tidak ada, dan availability tidak ada. Jadi bisa dilihat dan dibaca. Selanjutnya ada hak akses. Hak akses ini hak akses privilege atau privilege hak akses atau privilege basis data di dalam aplikasi koperasi meliputi anggota, sekretaris, bendahara, dan ketua. Berikutnya adalah tabel dari hak akses di dalam basis data koperasi. Jadi tabel bawah ini data keanggotaan itu RCUD, read, create, undo, delete. Jadi anggota hanya bisa read, sekretaris read, create, bendahara bisa read, ketua bisa semuanya. Jadi bisa mengedit, bisa menambahkan, bisa mengundo, dan bisa menghapus. Dan yang kedua ini tabel user data SQL database, SQL server database, anggota, sekretaris, bendahara, dan ketua admin. Implementasi dan pengujian berdasarkan tujuan penelitian dan identifikasi masalah yang dilengkapi dengan batasan masalah adalah untuk menggambarkan basis data dengan cara pengelolaan hak akses dalam suatu basis data pada aplikasi koperasi pada bukti Garut. Penulis akan melakukan pengujian penelitian ini. Ini adalah contoh aplikasi yang sudah dibuat oleh penulis untuk memudahkan koperasi pada bukti dalam proses simpan pinjam dan yang lain-lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari jurnal ini adalah berdasarkan pembahasan dan pengujian fitur program aplikasi pengelolaan hak akses pada basis data di koperasi pada bukti Garut, diperoleh info dan bukti bahwa fitur pengamanan ini sangat penting dibuat dan diterapkan di koperasi pada bukti Garut untuk mencegah kebocoran data yang ada di koperasi pada bukti Garut dengan pemberian kewenangan berupa hak akses kepada setiap pengurus. Jadi hak akses setiap pengurus itu penting karena tidak setiap pengurus memiliki hak akses yang sama seperti ketua. Dibagikan menjadi read, create, undo, dan delete. Bisa kita lihat bahwa setiap pengurus memiliki kewenangan masing-masing untuk mengatur dan membaca data tersebut. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.